Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Monggo dumateng kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Al Hidayah sekaligus jamaah pengaosan rutin wonten ing Ahad enjang menika. Monggo kita tansah aturaken puja-puji syukur wonten masapun Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring pinten wonten kenikmatan terutami nikmat iman saha Islam ugi nikmat sempat sehat sehingga kula sedaya tansah dipun kersakaken dening Gusti Allah saged istiqomah nglampahi utawi nglampahi kegiatan rutin menika pangaosan setiap Ahad enjang. Lan saderengipun kula matur wonten enjang menika insyaallah niki Pak Arif Hidayat wonten acara wonten Kutawulu namung panjenengan ora perlu kecewa karena sing diarep-arep panjenengan alhamdulillah niki wonten enjang menika dipertemukan dening Gusti Allah niku Ustaz Qoribullah nggih. Dadi anggaran jenengan sawang arep-arep niku dilalah kaya diparingi, berarti penyuwune panjenengan sedaya niku kaya selalu dikabulkan dari Gusti Allah. Ingkang saterasipun monggo kula sekedar ngawahi pengalaman nggih. Kula niku kena Covid, positif Covid-19 nggih. Mulane awake sehat niki karena wis diwahi napa piagam Covid nggih, positif Covid-19 nggih niku. Tapi awake apa tambah sehat karena diobati sing ora kaprahake obate nggih. Obat niku nonglengen kanan kira bendina sing liwat infus sing liwat napa mawon niku diserang obat nggih. Dadi alhamdulillah bali sehat nggih. Karena kula manut karo protokol kesehatan kon turu bae seminggu ya turu bae nggih, ora oleh karing nggih. Sing donge karing kula vitamin D diganti nganggo pil nggih. Apa dene duwe pil vitamin D niku loro nggo ganti karena ora tau weruh srengenge nggih. Niku mangan apa bae oleh senjaluke diwekeni nggih. Njaluk sate dinuwokna sate. Sing nuwokna sapa? Anake nggih. Anake dadi kepengin apa mawon niku nggih. Nganti Pak Kiai Hamzah niku ngirimi napa nggih? Sop ayam. Iki kudu tentongaken lho, plasmenten pesegi niki sine sop ayam pun tentongaken. Lah ora ana sing nggo ngenget nggih. Nglembur niku mulai dijujugi niku madang ora nggo segane titik tok ngentongna sop ayam sing kudu entong karena ora ana sing nggo ngenget. Niku dadi wong ora lunga-lunga sing dikandang nggih, tapi alhamdulillah kula dikandange sekamar niku wong loro karo Simun nggih. Dadi kula ana sing anak wadon sing ngrumati, dadi senajan di karantina niku ya alhamdulillah ora merasa telangsa nggih karena sing nunggoni anak wadon. Ya bahaya Pak nek wong kena Covid positif kan ditunggoni. Ternyata anake kula metu niku nggih langsung di swab sing jenenge swab PCR nggih. Bahasa cara Pak Qoribullah niku PCR nggih. Bahasane PCR niku nek bayar niku 1 juta bayare PCR niku nggih. Alhamdulillah metu kula metu rumah sakit Simun karena sehat tapi nunggone wong positif Covid nggih. Kopet cara bahasa Bupati Banjar niku penyakit kopet nggih. Niku orang Covid niku alhamdulillah sing nunggone niku ya negatif nggih. Artinya tidak sembarangan penyakit ini menular nggih. Terus umahe kula niku di swab kabeh. Alhamdulillah negatif kabeh nggih. Dadi tidak ada unsur-unsur penyakit niku menular sakarepe penyakite karena penyakit niku ana sing gawe ana sing ana alamate nggih. Dadi panjenengan niku arep ketemu aja mingkur-mingkur nggih. Mingkur-mingkur kesalahan rugi dewek. Nyong ora wedi lara, wong wis lara sih. Intine kula karo mbandu ku diantara kula itu ibaratnya wong melarat jangan wong sugih. Wong sugih kowe wedi melarat tapi wong melarat ora wedi
sugih. Lah nyong tes lara ora wedi sehat, tapi jenengan sing sehat wedi lara. Lah niki sing berbahaya batang mriku nggih. Niki tak tuduhi ana cerita sekang Gus Yusuf Hudori. Pondok pengasuh pondok pesantren Tegalrejo niku zaman riyin niku wonten waliyullah sing bersifat mukasafah. Waliyullah niku waliyullah sing mukasafah. Mukasafah niku artine wali niku bisa kandah kalau sing kula panjenengan sedaya ora pinter kandah, bisa ndeleng sing kula panjenengan terus ndeleng. Niku wonten sejarahing cerita niku waliullah setindak-tindak niku ketemu karo rombongan pirang-pirang jenenge virus nggih, jenenge virus. Lajeng ditakoni, "Rus, kowe rombongan akeh temen pada mari ngendi?" Niki kula ditugasake Gusti Allah ajeng teng Damaskus. Lho, arep ngapa nang Damaskus? Arep nyebar wabah, saniki arep nyebar corona lah. Lho, ya mantep teman, ya semoga sukses terus. Rencana arep pira kowe sing arep dadi korbanmu? Niki tugas Gusti Allah niku namung 1000. Sing mangke bakal mati kenang kulut virus niku 1000. Lah ternyata pun ya semoga sukses tugase nggih. Lah sawise 2 tahun kemudian niki ceritanya singkat nggih, karo singkat kok Pak Korib harus udah mulang. Secara singkat niku ketemu maning salam 2 tahun ketemu maning karo si virus niku Bali niku. Lho, terus dia wis nang kene maning, nggih sampun rampung tugas kula. Korbane pira, Rus? Si virus niku ditakoni korbane pira, Rus? 50.000. Lho, akeh temen tugase ming 1000 dene korbane dadi 50.000. Nggih. Sing asil saking kula ming 1000. Sanese niku tiyang sami ketakutan, sami keweden, ketemu karo Pak Birin mingkur-mingkur niku padane nggih. Niku pedhi banget. Lah niku sing sangat berbahaya. Sing dituju ming 1000, tapi karena sekarang pada keweden, wedi salaman mbok nulari apa maring nggih, mbok nulari. Niku sing malah sing sangat berbahaya. Niku 49.000 dewek niku akibat wong keweden karena ana wong kenang corona nggih. Padahal corona niku tidak harus dijauhi. Tatap muka kena nggih, karena ada aturan 1 meter menggunakan protokol kesehatan. Jadi tidak wong kena corona jadi cing nggih. Wong kena corona jadi cing, dikuatkan mentale. Nek kaya kula wis nyaline kula wis ngungkuli wonge sih nggih. Wonge semene gedhe nyaline kula wis ngungkuli wonge nggih. Dadi umpamane jenengan padha ora gelem salaman kabeh, wong dia pada meredayoh pada wani salaman nggih. Karena tenggane kula nang arep lawang tak sogi sanitizer. Tok sogit dus wadah masker nggih. Jadi wong sing arep maring kula wedi menggunakan cuci tangan dulu, sanitizer tak siapna. Terus wonten dus masker, orang maskeran nggih. Karena mbok wedi ketularan nggih. Padahal masker itu ya pengaruh nggih, tapi tidak fatal nggih. Artinya hanya sekedar ikhtiar sing mesti bisa menularkan nggih niku sing gawe penyakit karena sudah diberi alamat kaya wau niku diberi alamat 1000 jane sing kon kena, tapi karena pada sakang ketakutan, sakang wedi, gila, ketemu nyimpang-nyimpang apa mani dadak krodongan ini nggih, dadak nutupi niki. Niki seliyane niku akan membahayakan diri sendiri, menyinggung perasaane si penderita. Jadi kanggo sing penderita teng mriki niku ora kula tok asline nggih. Ming sing cari dadi artis li kula niku. Dadi kula weling karo sing duwe menderita niku jangan menutup diri nggih. Karena menutup diri itu adalah bukan satu-satunya solusi penyembuhan. Niku malah penyakit sing dimanjakan nggih. Dadi nek membuka diri gelem ditiliki wong, insyaallah wong niliki niku sing dijaluk dudu gawane. Sehat Pak, sehat Bu, alhamdulillah sehat lah, mungkin sami sahabat nggih Bu, amin. Niku dari doa 40 orang niku wis mandi, niku wis bisa mengobati secara total nggih. Kenapa kula ndongeng niku niki mung mriki pada salah pengertian nggih, salah pengertian. Dengan kata-kata tidak boleh kontak langsung, mbok WA bisa ora gelem WA kan termasuk kontak, ora gelem telepon Pak sehat nggih. Nah niku salah pengertian. Yang namanya kontak langsung niku salaman yang tanpa ada pengaman niku jenenge kontak langsung. Angger ming telepon, "Assalamualaikum Pak Mario sehat."
langsung ditutup umpamane nggih. Kok biring kita ora nyong kontak. Ya niku salah nggih. Salah pengertian. Kenapa kula ngantos niku? Karena memang betul-betul terjadi teng mriki niku padha wedi banget nggih. Terus masalah menggunakan masker nggih. Menggunakan masker niku kula setitik mandan dawa. Menggunakan masker ini ada 3 tempat yang harus panjenengan menggunakan masker. 1 di rumah sakit, ya. Karena di rumah sakit kalau walaupun saya sehat tapi banyak orang sakit. Terus ketiganya, ya, bagi orang yang merasa menderita sakit, takut mbok nulari batire, ya. Nah, terus ketiganya di kerumunan. Nah, ini perlu panjenengan paham kerumunan. Apakah kerumunan niku kumpule wong sing pada orang genah nggih. Artinya wong sing ora genah statuse nang pasar, ya ana wong sing mangkat turu ngadus, ana sing kemutrok nggih. Nek terus kemutrok mbok nganti cai simengan entong nggih, mangkat wis ucek-ucek tok mangkat nggih. Bermacam-macam wong sing aromane ana sing wangi banget, ana sing kecut nggih. Nah niku perlu nganggo masker teng tontonan nggih, teng tempat wisata niku masker. Lah masjid niku ora bisa dikategorikan kerumunan karena dari rumah niku wong wis pada berusaha bersih kabeh nggih. Ana sing wis adus, ana sing paling minimal mesti wis wudu nggih, wis wudu cuci tangan niku lebih dari menjaga kebersihan sing secara protokol nggih. Protokol kan mengkon cuci tangan nggih. Cuci tangan niku cuci tangan wis adus wis wudu. Lah niku wudu niku sangat-sangat menjaga kanggone Covid nggih. Dadi monggo kenapa kula ngatus niku men jenengan niku mandan berpikirane mandan maju setitik nggih. Walaupun kondange wong negara tapi dikaya wong cok trotoar. Dadi mantan ada pengalaman-pengalaman sing masalah pengertian jaga jarak. Lah niku jaga jarak itu di mana kita harus jaga jarak? Ya niku nang kerumunan niku. Kerumunan artinya bagus tak ngomongna sing wong ora genah statuse bermacam-macam orang, ana sing urung adus, ana sing lah nang mesti jaga jarak ya tidak dibenarkan nggih. Salat genah hadis kon luruskan barisan dan kerepkan barisan adalah termasuk bagian daripada sempurnane sholat. Sawu sufufakum fa inna tasbata sufi min tamami sholah. Jadi orang kon jaga jarak sedurunge sholat nggih. Dan niku sing perlu monggo niki khusus wonten jamaah mriki di mandan pengertiane mandan luas nggih. Cok mirengaken berita-berita tapi berita sing berita corona mawon nggih. Berita-berita sing secara hukum niki kula lagi kepriwe, lagi diperlakukan kepriwe, salaman ora oleh. Salaman kaya niki ora oleh tapi nek kepel karo kepel oleh. Lah niku sing dadi pertanyaan niku. Senggolan kaya niki tangan karo tangan ora oleh tapi nek kepel karo kepel oleh deg kaya wong tinju nika oleh. Lah kok ada nyenggol mbok nggih. Lah niku mulane janjane kula niku ya agi diadoh-adohna sekang syariat Islam termasuk salaman. Wonten hadis sapana wong muslim loro ketemu salaman lorone sawise salaman bakal di ngapura kabeh dosane. Sini padha ora wani salaman nggih, selalu suudon atine. Lah nyong salaman karo pak kae mbokane kae nu corona lah. Kabeh niku artine saling suudon. Dan niku monggo wonten jang menika kula setitik mandan dawan nyita wektune Pak Qorib nggih. Tapi insyaallah tujuane kula mboten napa-napa men jamaah masjid niki mandan tambah sedikit pengalaman ora keweden karo wong tes kenang corona. Nek kula ora bermasalah, kula wis pirang-pirang sing salaman karo pirang-pirang lho ora wedi salaman lho. Wedi napa iku? Tapi enggak sing gon wedi mawon nggih. Ajeng gugu kula kan mung sipate mangene iki cerita. Jadi dari 1000 yang dituju oleh penyakit niku tapi kenang apa korbannya 50.000. Nah, sing 49 niku mung akibat dudu tujuan dari alamat virus niku tapi karena wong pada keweden sing terlaluan. Mulai dari awal kula ngomong, virus dihadapi dengan bijaksana, dengan waspada, selalu menjaga protokol kesehatan tapi jangan berlebihan nggih. Aja selalu terlalu ketakutan. Terlalu ketakutan niku. Wong kula ya langsung divonis Covid niku ya kula ya gumun.
Wong kula swab sing jenenge swab PCR niku 4 hari bebas. Napa nggih? Hasil urung metu, kambene disunduk sedel 10 menit langsung positif niku nggih. Lah niku kan karena memang kudu positif ya niku. Dadi disunduk kambene pirang menit langsung positif COVID-19 kudu dikandang nggih, kudu diisolasi 13 orang sekamar niku. Lah kula milih ya nyong gelem tapi nyong njaluke sing sekamar wong siji ora gratis, bayar apa sekamar wong siji. Karena di situ tidak ada mulane kula mencari solusi nggih, golek tenggon sing kula niku bisa mari bongbong nang awak. Alhamdulillah teng mriku 3 dina niku kula wis ora krasa apa-apa, wis ora ana mumet, ora ana wong maune anu anyes tok nggih. Anyes lah karena kula ngrumati biyunge masa nyong dadi rumatan biyunge sing kompresi nggih. Kula akhirnya kan kepengin carane istirahat. Yang jadi wong berobat ya kemarin nang omah morak-marik kepenginnya nang rumah sakit sing lebih tertata daripada nang omah. Lah malah ngerti diisolasi wong 13 ya kon bangka pada mawon nggih. Ya mending nyong napa pulang secara paksa, bayar ora apa-apa, kula bayar 720 di swab niku tok. Bayar mboten napa-napa tapi kan kula terus manggon sing mandan layak nggih. Dadi monggo kagem sing agi merasa wak ora kepenak ya menjaga kepriwe carane men kondisi dadi luwih apik tapi saya sehat aja gawe penyakit dewek nggih. Ate penyakit terlalu kebeden berlebihan ketemu karo nyong dadak mlayu mari kidul gili nggih umpamane niku. Sing kene ora ana wong kaya kuwe tapi niku gambaran tok ngene sing wong apa kabeh nggih pada ana wong teslara ya pada carane yang bertakna pripun sehat Pak wong enak apa kabeh kalau wong anak-anak mboten dadi wong anak pada ngadoh niku aja ditiru nggih dadi aja saru apa maning semaring ora Pak niku wonten titipan sing alah udah dipotona udah kuwe nggih sing dipotona bukan itu sehat pun Pak mugi-mugi terus sehat lah nggih niku wis ngungkuli diwahi sega secepon cuman wong-wong teslara niku apa maning laras ngecing larane niku sing larang mengenaskan nggih niku karena udah kula tok teng mriki anak-anak maning liyane niku wonten. Lah monggo bareng-bareng diperlakukan secara manusia yang dimanusiakan niku nggih. Dadi aja manusia tapi tidak dimanusiakan nggih. Atus nama ngaten ingkang dados mukadimah wonten jang menika karena ngapa nyok banyak cerita ya niku nggo menambah wawasan kagem tiang-tiang mriki ben ora picik pengetahuan utawa ora kuper nggih. Men ora kuper banegara sing wis banegara wis maju ora kaya maune nggih. Men banegara karena wong krodongan endah-endah wong banegara nggih. Seniki mboten wis banegara wis banegara sing kaya urip nang trotoar gampange lah. Dadi mulane pengetahuane ya disesuaikan ngoten. Terus namung ngaten wonten lepatipun ageng pangapunten wal mangkumikum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pangaosan kula saran Pak Ustadz Qoribullah sak cekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wonten ngersanipun Bapak Kyai ingkang tansahipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten ngersanipun para jamaah subuh kakung mawi putri ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun monggo kawula dherekaken ngaturaken raos puja puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin.
Awit saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sami wonten ing injang menika alhamdulillah dipertemukan di masjid yang mulia ini yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pertemuan ingkang kita lampahi menika kalebet setunggaling amal ibadah ingkang tansah dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun salam sholawat tansah katuraken sadalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi panutan kula panjenengan sami ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun benjing wonten ing yaumul kiamah. Dan kita berdoa mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk golongannya orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, sampun sawetawis nggih kita mboten kepanggih suwe ora jamu nggih Bu nggih. Jamune jamu napa Bu? Non jamune jamu godhong telo darene nggih. Nah, menawi saking menika Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, kula nggih nyuwun pangapunten dhateng Pak Yai rumiyin nalika Ramadan dipun suwun supados ngisi wonten mriki tapi kula mboten saged nggih. Dadi kula nyuwun pangapunten karena jadwalnya sudah penuh nggih. Nah, hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bisa bertemu kembali. Mugi-mugi pepanggihan kula panjenengan sami wonten ing dinten menika wonten manfaatipun kangge keselamatan kula panjenengan sami minat dunia kadal akhirah, dari dunia sampai dengan akhirat nggih. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten ing injing menika saya akan coba menyampaikan tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala wonten ing Asmaul Husna menika, wonten Asmaul Husna ingkang nomor 29 nggih. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat inggih menika Al-Qadir, Al-Muqaddir. Allah yang Maha Kuasa dan yang menampakkan kekuasaannya. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mengimani bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa dan mampu menampakkan kekuasaannya, maka kula panjenengan sami orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asma sifat ini, kula panjenengan sami didhawuhi untuk bisa mampu ya duwe kekuatan untuk apa? Untuk bisa mengalahkan atau menguasai hawa nafsu. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menguasai hawa nafsu kita, terutama yaitu nafsu ammarah bisu. Kula panjenengan sami didhawuhi dening Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk bisa mengalahkan nafsu ammarah bisu. Artinya apa? Nafsu ammarah bisu yaitu nafsu yang selalu mengajak kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam diri kita menawi wonten badan kula piyambak panjenengan sami, kula panjenengan sami itu kok ada perasaan bahwasanya kita itu ingin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah muncul dari nafsu ammarah bisu ya. Jadi nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan ya. Apabila di dalam diri kita itu kok ingin supaya jauh ya atau tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, ini berarti kita sedang dipengaruhi oleh nafsu ammaratum bisu. Nah, untuk mencegah atau untuk mengalahkan nafsu amaratum bisu menika wau, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah itu untuk mengadakan jihadul akbar. Jihadul akbar, jihad yang besar. Jadi jihad menika di dalam Islam ada dua, ada jihadul akbar, ada jihadul asghar, jihad yang kecil. Jika ada orang yang berperang melawan orang kafir, orang musyrik ya, terus kemudian dia meninggal dunia umpamanya ya, atau mungkin juga selamat,
itu disebut sebagai jihadul asghar, jihad yang kecil. Kenapa dikatakan itu sebagai jihad yang kecil? Niki Bapak Ibu sedaya kedah pirsa bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika nembe kondur saking peperangan, tiba-tiba Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabat, kita itu baru saja pulang dari jihad yang kecil dan kita sebentar lagi akan akan berjihad dengan jihad yang besar. Lalu kemudian para sahabat kaget, loh, ki mau aku perang wis luar biasa, memusuhi orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Islam dengan peperangan yang maha dahsyat. Tapi kok Rasulullah tesing ngendika bahwa kita sebentar lagi akan melawan jihad yang besar. Lah niku lagi jihad sing apa maning ya? Wong wingi wis perang niku luar biasa. Lalu kemudian Rasulullah, jihad yang mana ya Rasulullah? Lalu dia mengatakan kita akan berjihad melawan hawa nafsu. Nah, niku nggih, jihad melawan hawa nafsu, terutama yaitu nafsu amaratum bisu, yaitu nafsu yang mengajak kepada keburukan. Yang kedua, kenapa dikatakan jihad asghar atau jihad akbar? Dikatakan jihad asghar niku sebab nek kita itu berjuang melawan orang kufar, melawan orang-orang yang durhaka atau orang yang berusaha untuk menghancurkan Islam, niku nek mati kita akan masuk surga. Nek kita hidup maka kita akan hidup mulia. Tetapi berbeda dengan kita jihadul akbar, melawan hawa nafsu. Kenapa? Sebab kalau kita melawan hawa nafsu disebut dengan jihadul akbar, sebab awake dhewe nek menang kita akan masuk ke dalam surganya Allah, tapi nek kalah kita akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Niki jarang-jarang yang berpikir ke arah situ, sehingga kadang-kadang kita itu berjuangnya kadang-kadang ledah-lede gitu nggih. Jadi kula panjenengan sami, kalau kita sampai kalah melawan nafsu amaratum bisu, maka akibatnya kita akan masuk ke dalam neraka. Ngeri napa mboten Bu, Pak? Ngeri mboten? Ngeri. Nah, makanya dari itu kita di dalam melawan jihadul akbar niki, dalam berjuang untuk melawan hawa nafsu niki, perlu banyak hal yang harus kita persiapkan. Perlu persiapan ilmu, perlu persiapan pengetahuan agar supaya kita cukup bagaimana kita bisa melawan hawa nafsu. Nah, minus saking menika ibu-ibu, bapak-bapak ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang singkat ini saya akan mencoba bagaimana cara kita itu melawan atau mengalahkan hawa nafsu. Mengalahkan hawa nafsu tidak hanya sekedar mengalahkan hawa nafsu, akan tetapi kita bisa merubah hawa nafsu ini, yang nafsu amaratum bisu bisa berubah menjadi nafsul mutmainnah. Ya, nafsul mutmainnah itu nafsu yang bagaimana? Nafsu yang selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, keinginan selalu ingin bagaimana melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk kita, kalau panjenengan sami ketika pagi hari ini panjenengan saged rawuh teng masjid niki karena panjenengan telah berhasil melakukan jihadul akbar. Sebabnya napa? Kita lebih menomorduakan tidurnya daripada sholatnya. Kita menomorsatukan bagaimana kita bisa sholat berjamaah. Yang namanya pagi-pagi waktune seger apa meneh bar diudani nggih Bu nggih. Nek bar udan niku biasane sarene nyenyak ya Bu ya. Nggih. Niki kula tingali niki sing rawuh nggih kayane madan kurang kayane niki nggih. Niki akibat napa? Akibat habis hujan tidurnya nyenyak barangkali nggih. Nggih, masyaallah. Tapi bukan berarti karena dia kalah dengan nafsu amarah nggih, mudah-mudahan karena memang satu halangan yang memang tidak bisa ditinggalkan nggih. Terus para ahli suluk, ya para ahli suluk itu artinya orang yang melakukan thariqah, yang melakukan perjalanan ma'rifatullah, ya, bagaimana dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ahli suluk nggih, ngertos nggih ahli suluk nggih?
Ahli suluk niku wong sing ahli tirakat ya, ahli tirakat, orang-orang alim ya yang suka bagaimana dia lebih mengutamakan kepentingan kepada Allah daripada kepentingan dunia. Nah, ahli suluk itu merumuskan kalau kita itu ingin mengalahkan, yaitu yang disebut dengan nafsu amaratum bisu, maka kamu harus melakukan 4 hal. Arba'atul hisal, ada 4 hal yang harus kamu lakukan ya. Karena dengan 4 cara ini, insya Allah kita semuanya akan bisa memenangkan hawa nafsu. Tidak hanya memenangkan, akan tapi bisa merubah nafsu amarah kita, amaratum bisu, bisa merubah menjadi apa? Nafsul mutmainnah. Nah, yang pertama yang disebut dengan taqlilut ta'am. Ya, untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang pertama itu taqlilut ta'am, kita mengurangi makan. Yang kedua taqlilun niyam, yang kedua sedikit tidur. Kemudian yang ketiga taqlilul kalam, yaitu sedikit bicara. Dan yang keempat hamlalul adza minal anam. Jadi yang keempat yaitu menahan gangguan-gangguan dari manusia. Terus Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika 4 hal ini ada dalam diri panjenengan, maka insya Allah kita nanti bisa mengalahkan nafsu amaratum bisu ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya ketika kamu ingin mengalahkan hawa nafsu kamu, maka hendaknyalah kamu itu sedikit makan ya. Beliau bersabda, jahidu anfusakum bilju ya, berjuanglah kamu dalam melawan nafsu-nafsu kamu ya, nafsu-nafsu amarah, nafsu-nafsu yang ingin melakukan ketidakbaikan itu dengan lapar. Jadi makannya sedikit. Rasulullah itu kalau dahar sedikit, beda dengan kita. Ibu Pak, kalau kita itu sedikit-sedikit makan. Sedikit-sedikit makan. Tapi kalau Rasulullah enggak, makannya cuma sedikit. Karena dengan sedikit makan, maka kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Orang yang perutnya lapar itu biasanya dia selalu ingin berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau waktu kemarin kita berpuasa selama 30 hari, Masya Allah Bu ya, perutnya kita lapar itu sehari-hari, Masya Allah hati kita selalu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita takut bermaksiat, mau marah ya, arep emosi, ora wani ngapa nyongagi puasa ya. Dan ini akan berkata yang tidak baik, arep ngerasani ya, kabeh pada wedi. Kenapa? Karena kita sedang orang yang sedang berpuasa. Jadi orang yang sedang berpuasa itu dia sudah bisa melemahkan nafsu amarah, sehingga ketika kita itu berpuasa, insya Allah kita itu akan dimudahkan untuk bagaimana berbuat baik. Kemudian yang berikutnya Rasulullah juga menyampaikan bahwa ilbasu wa kulu wasrobu ansobu butuni bainal jaz'un minan nubuwah. Bahwa sungguhnya ya, bahwasanya makanlah kamu, minumlah ya dengan separuh perutmu saja, karena itu adalah merupakan satu amalan para nabi ya. Jadi orang-orang yang makannya sedikit, minumnya sedikit, hanya separuh saja, ini sama saja kita itu sedang mengamalkan amal-amal para nabi. Luar biasa ya, ini adalah amalnya para nabi. Kemudian juga Rasulullah menyampaikan bahwasanya waqilatut ta'am hiya ibadah. Yang namanya makan sedikit itu termasuk bagian dari ibadah. Nah, ini kadang-kadang beda dengan kita. Ya, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya perut itu maksimal dia diisi 3/4 itu makanan, yang 1/4 air, dan yang 1/4 udara. Nah, jadi Rasulullah niku kan paling dawuh, ya berhentilah makan kamu sebelum kenyang. Nek awake dhewe beda nggih Bu nggih.
nek urung kenyang tanduk maning. Nah niki ya. Jadi kita itu selalu ya. Nah, jadi orang yang tidak bisa menjaga makannya atau kemudian makannya berlebihan, maka dia akan sulit untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau sulit untuk mengendalikan hawa nafsu. Okay. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ketuk-ketuklah pintu surga. Ya, selalu ketuk-ketuklah pintu surga. Ya Rasulullah, bagaimana kita caranya mengetuk pintu surga? Lalu Rasulullah menyampaikan bahwa ketuk-ketuklah pintu surga itu dengan kamu dalam keadaan lapar. Jadi dalam keadaan lapar ini bukan karena kurang makan, tapi memang lapar ini kita buat supaya supaya diri kita memiliki kemampuan untuk memusuhi atau untuk mengalahkan hawa nafsu. Okay. Dan kemudian juga di dalam hadis yang lain dikatakan yang artinya bahwa janganlah matikan hatimu. Ya, ojo ngasih kue mateni hatimu dengan karena apa? Karena kamu banyak makan dan banyak minum. Ya, orang yang sudah perutnya itu kenyang itu biasanya kepekaan sosialnya jadi kurang. Rasa mesake karo wong, ya, rasa halusnya kepada orang itu biasanya tidak muncul karena apa? Karena perutnya tidak pernah lapar. Orang ngerti rasane wong orang urung mangan, urung ngerti rasane wong ngeleh, sehingga ketika kita selalu kenang perutnya, maka biasanya itu kepekaan sosial menjadi kurang. Ya, orang gampang iba, tapi kalau hatinya lapar itu gampang terharu, mudah terharu. Ya, suara fitrahnya itu mudah muncul. Ketika ada anak kecil, kita sedang makan roti, anak kecil kok melihat kita delengi bain, ya pasti kita akan muncul, oh bocah kayak mesti kepengin apa mas, nah, misalnya begitu, langsung kita kasih niki. Jadi status sosialnya itu akan mudah. Kemudian yang berikutnya, bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwasanya kamu tidak akan bisa memasuki alam malakut. Kita tidak akan bisa memasuki alam malakut ketika seseorang itu perutnya selalu kenyang. Masuk alam malakut itu artinya apa? Maksudnya kita sulit untuk berbuat baik, ya. Jadi karena yang namanya malaikat itu kan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari kerjanya hanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita itu akan sulit, ya, apabila itu perut kita itu kenyang untuk bagaimana melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, anggur sepetenge wareg wis onone ming ngomong wae itu nggih. Nah, zikirnya itu lupa. Dia lupa berzikir, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih. Jadi marilah kita jaga agar supaya kita jangan sampai terlalu banyak makan. Dalam rangka apa? Untuk bagaimana kita bisa mengalahkan nafsu amaratum bisu. Kemudian yang kedua yaitu taqlilun niyam. Sedikit tidur. Kita disuruh oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk sedikit tidur. Jadi Imam Al-Ghazali seorang ahli tasawuf, dia mengatakan bahwasanya orang-orang yang banyak tidur itu banyak membuang waktu. Banyak membuang waktu. Kita itu kadang-kadang sehari tidur, ya orang-orang kita seperti kita, ketika dia Pak Dokter itu orang saya tidur tuh yang baik sehari itu 8 jam, 8 jam sehari. Jadi nek panjenengan umure 60 tahun, niku nek dihitung-hitung jenengan sarene 20 tahun, le ora sare 20 tahun. Ya, sare itu kan sesuatu yang waktu yang terbuang, waktu yang terbuang. Lah waktu 30 tahun yang kita itu bangun kadang-kadang niku tidak semuanya digunakan untuk ibadah. 30 tahun sing akeh dipikir ya urusan-urusan dunia. Niku nggih, masyaallah. Wis kurang le waktune dikurangi kanggo tidur, waktu bangunnya pun kita masih sibuk memikirkan dunia. Niku nggih.
Dan niki makanya kita disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk bagaimana kita itu supaya sedikit tidur ya. Dan juga ketika-pun Al-Ghazali bahwasanya di samping membuang waktu maka itu akan membodohkan otak kita ya, membodohkan otak kita dan kemudian hati juga menjadi keras ya. Kenapa? Ya kalau panjenengan habis subuh kok wis sare. Niku nggih, niku nek cara wong Jawa gemien niku angger bar subuh kok turu, niku berarti napa? Ngurangi rezeki. Jarene ngoten nggih. Nah, apalagi habis asar tidur. Wah, Masya Allah, niku akan mempercepat kematian nggih. Nah niki. Ya jadi habis asar itu dan habis subuh itu dimakruhkan ya, makruh hukumnya wong sing habis subuh kok kemudian langsung sare atau habis asar kemudian sare, itu adalah hukumnya makruh, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu akan menumpulkan otak kita dan mudah mendatangkan penyakit. Bahkan ada waktu yang diharamkan untuk tidur, yaitu ketika sudah masuk waktu sholat. Allahu Akbar, zuhur umpamanya nggih. Wah, zuhur ngantuk malah sare. Yang itu kamu tidak bisa memastikan kamu masih bisa bangun ketika masih waktu sholat. Dan jenengan agis azan saking ngantuknya malah kemudian tidur tidak sholat dulu ya sampai kebablasan tekan asar. Niku nggih. Nah, ini adalah waktu yang diharamkan kita untuk tidur. Lah ada waktu yang disunahkan ya, yaitu naumu qaidillah ya. Naumu qaidillah yaitu tidur siang sebelum waktu duhur. Niku ada waktu yang disunahkan, Pak. Jadi nek jenengan teng sabin utawa kerja niku ya, kalau bisa setengah jam sebelum duhur niku panjenengan bisa sare. Ya, meskipun itu sedikit, mungkin sarene ning dhuwur kursi ya ora apa-apa dengan nunggu nggih. Tapi itu waktu yang sedikit niku insyaallah akan menyehatkan. Nggih. Biasane meskipun hanya setengah jam niku sarene wareg micara le wong niku tidurnya bangunnya tidak pusing. Beda dengan tidur di waktu subuh. Bar subuh ngowungu sare dadine pusing, apa maning bar asar. Nggih bar asar sare ngutangine gedangdapan biasane niku nggih. Nah niki ya. Nah, tapi kalau qaidillah ya, jadi tidur di waktu siang hari di setengah jam sebelum zuhur nggih niku disunahkan ya, disunahkan sampai menjelang zuhur. Jadi begitu azan kita bangun kemudian berangkat sholat. Nah, insya Allah niku kenyang dan kemudian nanti malamnya jenengan bisa wungu ya, bisa wungu ya, bisa kita melakukan qiyamul lail ya. Dan juga kalau panjenengan sore-sore atau habis isya itu sebaiknya tidurnya juga agak gasik, Pak. Ya, karena itu menurut kesehatan orang yang tidurnya gasik, misalnya habis isya jam 8 jenengan langsung sare. Itu insya Allah akan menyehatkan dan sarenya tidak boleh pakai sinar. Nggih. Aja nganggo padang-padang, kalau bisa itu gelap. Insya Allah nanti begitu jenengan jam 8 itu sare, jam 11 atau jam 12 atau jam 1 jenengan insya Allah akan bangun malam ya. Dan kita bisa menemui Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi para alim itu mengatakan, para orang-orang soleh ngendikanipun bahwasanya kalau orang-orang yang beriman, orang-orang itu ada dua macam. Ada orang yang memang ahli ibadah. Ahli ibadah itu ada dua. Ada yang selalu taat kepada Allah, ya dia melaksanakan ibadah di siang hari karena ketakutannya kepada Allah. Tapi ada orang yang disebut dengan kekasih Allah. Siapakah kekasih Allah? Kekasih Allah itu adalah orang yang dibangunkan di waktu malam dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menemuinya. Nah, ini kekasih Allah. Kalau panjenengan sudah punya kebiasaan senang di waktu malam kok bangun, ya insyaallah mudah-mudahan panjenengan termasuk kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek wis dadi kekasih masyaallah ya, jenengane kekasih, nyuwun apa bae insyaallah diparingi nggih. Nah niku di dalam hadis Rasulullah kan wonten
nggih, dalam hadis qudsi Allah paring dawuh bahwa Allah itu setiap sepertiga malam dia itu turun ke langit bumi untuk menemui para kekasihnya, ya. Dan barang siapa yang memohon ampun akan aku ampuni. Barang siapa yang berdoa akan aku kabulkan permintaannya. Loh, Masya Allah, nggih. Barang siapa berdoa akan aku kabulkan semuanya. Loh, niki luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita menjaga waktu, kita tahu tentang pentingnya waktu, niku insya Allah kita akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk supaya kita bisa sedikit tidur, niku juga harus kita jaga dengan menyedikitkan makan. Nggih. Biasane panjenengan anggar barisa wis bar tadarus langsung siap-siap sare napa golek mie ayam riyen, Bu. Biasanya anggar bar maghrib paling enak golek nasi goreng nggih. Ya, nasi goreng. Jadi habis isa makan lagi. Lah nek mun kaya ngoten niku biasane bangun malam niku agak sulit, perutnya kenyang masalah nggih. Tapi kalau panjenengan sudah mulai jam 5 sore sudah tidak makan berat lagi, insya Allah itu akan mudah bangun di waktu malam. Dan ini semua adalah merupakan amal-amal nubuah, amal-amalnya para nabi, ya. Nah niki. Jadi yang kedua yaitu kita hendaknya menyedikitkan tidur untuk bagaimana kita bisa mengalahkan nafsu amarah kita, ya. Nafsu amaratun bisu. Yang kemudian yang ketiga taklilul kalam. Yang ketiga kita hendaknya juga menyedikitkan bicara. Menyedikitkan bicara. Orang yang banyak bicara biasanya banyak dosa. Orang yang banyak dosa berarti sangat mungkin mudah masuk ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nggih, ngendikanipun Rasulullah, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya lah dia berbicara yang baik, ya. Kita akan gunakan mulut kita untuk apa? Yaitu untuk berzikir atau untuk menasehati, ya, dengan pokoknya hal-hal yang baik. Kalau tidak bisa, maka lebih baik diam, nggih. Nah, tetapi kalau orang sekarang kadang-kadang berbeda, ya, bicara tidak pernah berhenti, ya, judulan. Orang duwe cerita takon, ya, takon maring wong liya, nyong kepengin krungu kabare si anu, ya. Biasanya kayak gitu nggih. Kepriwe kabare si kae, ya, jere kayak piye, ya, gitu nggih. Kadang-kadang kita kepengin mendengar berita-berita padahal berita-berita itu sesuatu yang tidak baik. Gua nggone solih berita nggih kanggo bahan cerita. Masyaallah niki nggih. Nah, padahal kalau kita bicara itu bicara sedikit saja, jangankan bicara pakai mulut. Hati kita saja itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika panjenengan melihat sesuatu jenengan batin, nggih. Batin ini mungkin batin tidak baik atau batin yang baik, tetap nanti panjenengan itu akan didangu, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggih. Jadi tidak perlu sekali tidak usah bicara, ya. Nah, niku dicontohkan itu Luqmanul Hakim, ya. Luqmanul Hakim itu adalah salah satu tokoh, ya, yang dicontohkan di dalam Al-Qur'an sampai menjadi nama surat, yaitu surat Luqman, ya. Luqmanul Hakim adalah seorang yang menurut ceritanya akan dijadikan nabi tapi dia tidak mau karena takut, begitu nggih. Tetapi dia amat saleh dan ceritanya banyak menjadi contoh-contoh kita semuanya, nggih. Lalu Luqmanul Hakim itu pernah suatu ketika kepengin ngerti, ya. Dia datang ke Nabi Daud, karena Nabi Daud itu tukang pandai, tukang gawe napa senjata, gitu nggih. Nah, dia itu ingin tanya kepriwe carane gawe senjata. Luqmanul Hakim begitu datang ke situ, dia melihat. Setelah melihat dia kemudian tahu. Karena ketika melihat dia tahu, maka dia tidak jadi bertanya. Niku nggih, masyaallah. Wis ngerti bae terus akhirnya ora sida takon. Sebab napa? Saking menjaganya dia itu dari perbuatan
yang sia-sia terutama dari bicara nggih. Jadi panjenengan kalau berbicara Bapak Ibu semuanya, mari kalau kita gak bisa bicara yang baik ya lebih baik tidak usah bicara nggih. Jadi nek ming krungu-krungu tok tidak bisa melihat dengan sesuatu yang benar, enggak usah nggih. Umpamane krungu kabar ada orang kecelakaan gitu nggih. Jarene sing kecelakaan kuwi nganu tangane tugel umpamane nggih. Niku berita niku hanya dengar-dengar saja nggih. Lalu sampean menyampaikan kepada orang lain jarene mau ana tabrakan tangane tugel sikile juga tugel lho kuwi mah apa ngelingi berita ditambah ya. Kuwi temenan apa? Ora, kuwi jere. Niku nggih. Lah wong barang jere kok diomong-omongke nggih. Nah, ini adalah termasuk perbuatan yang sia-sia dan itu akan kemudian apa? Mengeraskan hati ya. Dan 3 amalan ini maka akan menjadikan kita semuanya bisa melemahkan hawa nafsu nggih. Innan nafsa la amaratum bisu, karena memang yang namanya nafsu niku selalu mengajak kepada keburukan, terutama yang disebut dengan nafsu amarah nggih. Maka dalam cerita tasawuf itu ada sebuah cerita juga ya, bahwasanya seorang kiai itu pada waktu itu mendengar cerita dari muridnya nggih. Muridnya niku matur karo kiai, "Pak Kiai, kula niku nggih ningali Pak niku nggih, misale Pak Dadap kaya niku nggih. Pak Dadap niku tiyang sregep niku teng masjid, tapi sayang Yai. Lah napa? Niku sayangi yang bae niku jan pelite pol." Niku nggih. Karena katanya pelit begitu nggih. Lah nek sing kae wah nek niku sing kaki waru nika beda meli. Niku si teng masjid si jarang Yai. Tapi bloboe ra karuan. Niku nggih. Pokoke nyah-nyoh kaya niku. Lalu Pak Kiai setelah begitu Pak Kiai napa? Dia kemudian resah. Lalu dia bertanya, "Lah anggerko kepriwe?" Niku nggih. Ditanya muridnya, "Lah kok kepriwe?" Nggih. Kowe bisa ngandhake kae jarene ahli ibadah tapi pelit. Sing siji jarene ahli sedekah tapi ora gelem maring masjid. Lah anggerko kepriwe? Niku nggih. Ditanya dikembalikan kepada muridnya, lalu muridnya justru menangis. Lah nyong si kepriwe iki ya? Nyong sedekah ya ora, maring masjid ya arang. Masyaallah niku nggih. Jadi kadang-kadang orang itu mudah menilai orang lain tapi sulit menilai diri sendiri. Atau yang golek lemah wong tapi tidak bisa mencari kelemahan diri sendiri. Ini akibat apa? Akibat karena dia tidak bisa menguasai hawa nafsu. Nah niku nggih. Jadi amaratum bisu, yang namanya nafsu itu selalu mengajak keburukan. Bahayanya nafsu niku napa? Dia itu selalu merasa dirinya sempurna. Nah niki nafsu niku nggih, merasa dirinya sempurna, merasa dirinya lebih baik. Jadi kalau ada orang yang dianggap lebih baik, itu nafsu amarah enggak mau, pasti dia akan mencoba mencari kelemahan. Nah niki nggih. Nah jadi yang ketiga yaitu taqlidul kalam. Marilah kita berusaha untuk sedikit bicara ya. Kalau mau bicara ya bicara yang baik. Gunakanlah banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, apalagi kita selalu meminta bimbingan kepada Allah dengan berdoa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Nggih. Niku zikir pagi sampun apal Bu? Doa niku? Oh dereng. Masyaallah. Kita hendaknya setiap hari itu minta berdoa kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Monggo sareng-sareng. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sa'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghisu
aslih li sa'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sa'ni kullahu aslih li sa'ni kullahu wala takilni ila nafsi wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dari depan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sa'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Nggih. Luar biasa niki, kalau bisa setiap pagi berdoa menika ya hayyu ya qayyum, ya yang maha hidup dan berdiri sendiri, bi rahmatika dengan rahmatmu ya Allah, astaghiitsu kula nyuwun pitulungan, aslih li perbaikilah saya, saknikulahu dalam semua urusan saya. Kita mohon kepada Allah agar semua urusan kita itu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu karena diserahkan kepada diri kita, tapi selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun hanya sekejap mata, jangan sampai kau lepaskan bimbingan kepada diriku ini ya Allah. Loh niku nggih, kita nyuwun kepada Allah kekuatan ini agar supaya setiap langkah-langkah kula panjenengan itu adalah langkah-langkah yang penuh dengan hikmah. Semua kehidupan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali adalah merupakan rangkaian-rangkaian ibadah yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa minta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan kebaikan itu hanya karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita setiap hari berdoa, setiap pagi kita berdoa, niki mengke nek jare ngapal kula SMS mawon nggih. Nanti dikopi dihafalkan. Niki ya kita itu wis tua lah ya nggih. Wis tua niku akeh kelalene nggih. Biasanya kan ngoten nggih Bu nggih. Rawuh teng masjid ngaji diwulang karo Pak Kiai diwarai donga nggih, wis apal. Begitu metu masjid nganggo sandal apalane hilang. Biasanya ngoten niku nggih. Nah niki nggih. Nah, biasanya ngoten niku ya. Makanya nanti saya usahakan nanti saya kirim datang Pak Kiai mungkin nggih, karena saya hanya punya SMS-nya Pak Kiai nggih. Nanti untuk bisa dikopi dan dihafalkan nggih. Sehingga kita ketika ngaji kita punya oleh-oleh nggih, oleh-oleh untuk bisa dihafalkan nggih. Nah, nanti akan saya kirim doanya dan mudah-mudahan nanti kalau ketemu lagi insya Allah masih dipertemukan dengan kita, panjenengan sudah hafal semuanya. Kemudian yang keempat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi yang pertama yaitu taqlilut ta'am, kurangi makan, taklilul niam, kurangi tidur. Yang ketiga taklilul kalam, yang ketiga kurangi bicara. Kemudian yang keempat yaitu hamlaul adza minal anam. Jadi apa? Yaitu menahan gangguan-gangguan dari manusia. Niki sing pungkasan, jurus yang terakhir ya. Niki kalau jenengan bisa, maka insya Allah panjenengan bisa menguasai nafsu amaratum bisu ya, menahan gangguan-gangguan dari manusia. Yaitu apa? Kita tidak usah peduli nek ana wong ngrasani, ana wong ngomong ala, ngomong mitnah dan lain sebagainya kepada diri kita ya.
kita itu kadang-kadang kan menjalani nggih kula panjenengan sami ana wong ngrasani nggih kuwi dirasani karo Pak Korib jarene ngene-ngene. Wah, kadang-kadang langsung meriang ya Bu ya. Kita itu dirasani ora apik sisan. Biasanya langsung meriang. Ini nggih. Nah, orang-orang yang beriman justru tidak peduli ya. Lah ya wis ben karepe wong ngrasani alhamdulillah malah ngurangi dosane nyong. Nah, kaya niku mawon nggih. Jadi ketika kita mendapatkan gangguan-gangguan manusia, maka kita harus punya sifat yang tiga. Yang pertama kita harus sabar. Ya wis sabar bae lah ya. Ora susah dadak kemudian ketika kita disakiti oleh orang malah kadang-kadang lem bales niku lebih jahat nggih jenengan dikhianati umpamane atau diapusi 1 juta len dongakna muga-muga sing ngapusi nyong dadi wong melarat niku nggih umpamane nggih. Nah niki kadang-kadang seperti itu. Nah ini enggak boleh ya, kita tidak boleh nggih. Ngendikanipun para imam bahwasanya kalau kita itu dizalimi oleh orang niku boleh mendoakan tapi juga yang seimbang. Karena apa? Ketika kita itu dizalimi oleh orang terus kemudian kita membalasnya lebih ya, diapusi 1 juta jenengan dongakna karo sing ngapusi muga-muga dadi wong melarat misalnya nggih. Niku jenengan nanti di akhirat malah justru menjenengan disebut orang yang mendolimi. Wong kowe iki gemen diapusi 1 juta oh ndongan aku dadi wong melarat. Berarti kan kakean nggih. Dan niku ndak boleh nggih. Ya tidak boleh seperti itu. Bahkan kalau bisa tidak usah mendoakan, tapi doakanlah yang baik. Dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu ketika dikhianati oleh orang, ya difitnah, dikata-katain yang tidak baik, itu Rasulullah selalu memaafkan. Rasulullah itu pernah ya, Rasulullah itu punya kebiasaan bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak sini juga sudah punya kebiasaan. Rasulullah itu setiap pagi itu dia yang pertama lakukan apa? Dia pertama menengok orang sakit, membantu orang fakir. Niki kebiasaan Rasulullah, sunah-sunah Rasulullah yang kemudian diikuti oleh para sahabat. Suatu ketika itu Rasulullah niku napa? Dia punya kebiasaan menengok orang yang miskin. Nah niku ada orang miskin, wonge wis tua, ompong, ledis, pakaiane ya mambu. Niku nggih. Nah, jenengane orang miskin, tapi Rasulullah dengan penuh kasih sayang. Orang ini setiap hari itu dirawat sama beliau, nggih. Dikon adus, diganti klambine sing apik. Bar itu wis adus, wis dijungkati, wis wangi begitu nggih, didulang. Tapi karena orang ini ompong gitu nggih. Wong ompong kon ndar kurma. Kira-kira tayang mboten Bu? Merucat-merucut mawon nggih. Rasulullah dengan kasih sayangnya kurmanya dimamah disit. Ya, lalu baru disuapkan. Masya Allah luar biasa niki Rasulullah. Ya, lah ketika seperti itu saking baiknya si pengemis tadi itu sampai mengatakan ya wahai orang yang setiap hari merawat aku ya, kamu itu kok baik sekali dengan aku, tapi aku tidak bisa membalas kamu. Aku kepengin balas kamu, tapi aku tidak bisa memberikan apa-apa. Aku hanya bisa memberikan nasihat kepada kamu ya. Oh ya, silakan mau beri nasihat apa? Aku beri nasihat kepada kamu. Kamu nanti kalau ketemu orang bernama Muhammad, dia mengajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu jangan mau ya. Dia itu orang yang pandir, dia itu orang gila. Loh, masalah nggih. Padahal itu adalah Rasulullah yang setiap hari merawat dia. Apa kata Rasulullah? Rasulullah hanya tersenyum. Niki nggih, Masya Allah luar biasa. Dene wis ndulang, wis merawat setiap hari, egun dionek-onekke orang yang gila. Lho, Masya Allah nggih. Nek kula panjenengan sami kira-kira priwe, Pak? Oh tak tendang sisan, tak tekek sisan lah iya nggih. Tapi Rasulullah tidak seperti itu, nggih. Nah, Rasulullah tetap berbuat baik, tidak berubah sedikit pun sikapnya kepada orang miskin tadi, meskipun sudah dionek-onek seperti orang gila, nggih. Nah, ketika suatu saat Rasulullah pun akhirnya meninggal. Ketika meninggal, peran Rasulullah ini diganti oleh para sahabatnya. Para sahabatnya mengikuti jejak Rasulullah. Biar Rasulullah ngopo dia ikuti ya. Nah, yang pernah ditinggalkan oleh Rasulullah diganti oleh beliau. Lalu digantilah oleh sahabatnya Umar bin Khattab. Orangnya
kasar. Wah niku nggih. Suatu ketika Umar sedang dulang, ki sapa ku mesti dudu wong sing wingi, ya. Wis sapa jenenge kasar temen ora kaya wingi wonge alus niku nggih, mambune wangi kowe kok beda niku nggih. Nah, lalu kemudian mengatakan orang yang kemarin itu sudah meninggal. Lu sudah meninggal, lah apa jane kae? Anggota takoni ora tau ngaku sapa. Ya kae wong sing saben dina mbok onek-onekke, saben dina mbok onekke jarene wong sing edan, jarene wong sing kentir. Lho kae iki Muhammad. Iya, Masya Allah dia akhirnya menangis dan saat itu pula orang ini kemudian mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi Rasulullah itu selalu memberikan contoh kepada kita bagaimana dia ketika menerima gangguan-gangguan dari orang lain. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dengan kalimatnya yang sangat indah. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fadhon ghalidul qalbi lam fadu min khawlik. Wa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Innallaha yuhibbul muhsinin. Fabima rahmati minallahi, kalau tidak karena rahmat Allah, fabima rahmati minallahi lintalahum, maka kamu tidak berbuat kasih sayang. Walau kunta fadhon ghalidul qalbi, kalau hatimu itu keras, ngomongmu juga banter. Ini nggih, lam fadu min khaulik, pasti kamu akan ditinggalkan oleh sekelilingmu, nggih. Nah niki ibu-ibu sing sudah sepuh-sepuh wis dadi mbah-mbah nek karo putune nek ngendika ora usah banter-banter nggih. Ya, harus penuh dengan kasih sayang. Coba nek jenengan ngendikane banter-banter, ayo dolan ning gone mbah, mbah wis senengane ndukani bae niku nggih. Nah, kita itu kalau keras hatinya akan ditinggalkan oleh sekeliling kita. Enggak mungkin dia akan disenangi. Tapi kalau ngomongnya dengan penuh kasih sayang, siapapun akan kangen. Ya, siapapun akan kangen kepada dia. Dia semuanya ingin dekat. Para sahabat Rasulullah itu setiap hari sedina biora ketemu wis kangene ra karuan kepada Rasulullah. Karena apa? Karena kehalusan akhlak beliau. Ketika ada orang yang bersalah, wa'fu anhum, dia selalu memaafkan. Tidak hanya memaafkan, wastaghfir lahum, dia memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek kok urung cocok maning wasawirhum fil amr, dia bermusyawarah ya dengan cara yang baik. Jadi musyawarah niku tegese ora ngomehi. Musyawarah itu ngomong-ngomong enak ya, bil mau'izatil hasanah, tawassabil haq, tawassabis sabar ya. Ketika dia menyampaikan itu, berbicara itu tawassabil haq, tawassabis sabar, dengan cara yang benar dan dengan kesabaran. Tawassabil haq, tawassabil marhamah, dengan cara yang benar, dengan cara kasih sayang. Lho kaya niku nggih, jenengan arep ngendikani putrane aja langsung diomehi, dilungguhke kan pinarak. Le iki bapak tuku apa jenengane makanan kesenanganmu, aku mau bar tuku bakpao senenganmu iki rene lungguh karo ibu tak matur, misalnya begitu nggih. Nah, diberikan kasih sayang kepada mereka, diajak ngomong yang baik ya. Kalau kita ingin bermusyawarah dengan orang yang tidak kita sepakat dengan kita nggih. Jadi nek ana masalah niku ya kita bicaranya dengan cara yang baik. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Jadi kalau kita mendapatkan gangguan dari manusia, maka hendaknya kita bersabar. Yang kedua ihtimal. Apa itu ihtimal? Kita menerima saja ya. Kemudian yang ketiga kita kita menunggu daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cukup doakan dengan doa yang baik nggih. Nek jenengan kepengin doanya cepat kabul ya, itu maka doakanlah dengan doa yang terbaik kepada orang yang panjenengan benci. Niku nggih. Doakan yang baik kepada orang yang dibenci. Gampang lho angel, Bu. Ndongake karo wong sing disengiti niku nggih. Masyaallah ya. Jadi niki kan angel. Ya. Dan salah satu kunci sukses nggih Bapak Ibu yang punya usaha kepengin hidupnya sukses, maka setiap hari Bu nggih, gunakan waktu 10 detik ketika panjenengan itu akan berangkat bekerja. Ya, gunakan waktu 10 detik ini dengan doa-doa yang terbaik. Jadi jenengan sudah mau berangkat,
kerja, kita berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Lalu apa yang kita lakukan? Ketika kita keluar 10 detik pertama panjenengan melihat sesuatu. Ketika melihat sesuatu itu doakanlah yang baik. Panjenengan keluar dari rumah kemudian melihat, loh kayak kok ono bakul belanjan. Alhamdulillah kayak bakul belanjan moga-moga dagangane laris. Umpamane kayak niku nggih. 10 detik pertama. Lalu melangkah lagi melihat ada rumah kebakaran umpamane nggih. Ya. Astagfirullahaladzim, muga-muga sing umai kebakaran mau cepet-cepet enggal diberi rezeki dan bisa memperbaiki rumahnya. Loh, niku nggih, didoakan yang baik. Ketemu petukan karo wong bocah nom ngebut, wus niku nggih umpamane nggih. Ya, kita doakan, kayak muga-muga bocah kae urusane cepet rampung diselametke dening Gusti Allah. Nah niku nggih, 10 detik pertama kita mendoakan dengan doa-doa yang terbaik. Jenengan biasanya doa yang pertama doa sing apik napa mboten Bu? Ketemu ya, ketemu saingane muga-muga ora payu. Niku nggih, kae muga-muga ora payu. Niku nggih malah serik atine. Ketemu anak omah kobong, wah kayak mesti duit mulai korupsi, mulanya kobongan. Loh niku nggih. Nah, kadang-kadang doanya kita itu doa yang buruk, jangan mendoakan yang buruk ya. Ketemu rumah yang bagus, moga-moga rezekine umah sing apik iki rezekine barokah. Nah, kayak niku nggih, lihat yang kaya kita doakan dengan doa yang baik. Jangan kemudian malah berprasangka buruk lah umah kaya iki umah Raja Fir'aun ki mesti ngene korupsi umpamane kaya niku nggih. Wah, niki akan berakibat fatal. Sebabnya napa? Ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala nggih dalam Al-Qur'an, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Sapa wong sing nekani satu kebaikan maka akan kembali kepada dirinya 10 kali kebaikan. Loh niku nggih. Jadi doakanlah yang baik, maka akan kebaikan akan kembali kita 10 kali lipat. Loh niku nggih. Nah niki jadi kalau jangan bisa melakukan seperti itu, insya Allah kehidupan kita akan menjadi sukses. Dan sukses yang pertama, yang utama adalah kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Nah, yang terakhir bahwa besok itu di akhirat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar akan memanggil orang-orang yang punya amal kebaikan, ya. Wahai orang-orang yang berbuat baik, silahkan kumpul di depanku di sini, ya. Dan orang-orang yang mau memaafkan manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ya, masuklah kamu udkhulu bil jannah. Nggih. Dengan apa? Bi ghairi hisab. Masuklah kamu ke dalam surgaku tanpa hisab. Masya Allah, luar biasa. Nggih. Jadi orang yang suka mudah memaafkan kepada orang lain, ini di hadapan Allah dia akan sangat mulia. Dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah bisa mengalahkan nafsu amarahnya. Nafsu amarahnya sudah bisa dirubah menjadi nafsul mutmainnah. Maka besok akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Niku nggih. Jadi orang-orang yang sudah bisa mengelola hatinya, dia berhasil dengan jihadul akbar, yaitu dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka dia nanti akan masuk surga tanpa hisab. Dipanggil dengan panggilan ya ayatuhan nafsul mutmainnah, karena nafsu amarahnya telah dikalahkan, telah dirubah menjadi nafsul mutmainnah. Nggih, amin Allahumma amin ya. Jadi tetaplah ibu-ibu, bapak-bapak, marilah kita senantiasa selalu berbuat kebaikan sampai kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulih ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li wa li walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anjili rahmah ala ahli kubur minal muslimina wal muslimat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yasha wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajab lahu. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.